Dunia hiburan dan kemanusiaan di Madura mendadak guncang saat tirai konser amal Valen DA7 ditutup dengan fakta yang menyayat hati. Dua kabupaten yang bertetangga erat, Pamekasan dan Sumeneb, seolah berdiri di dua kutub yang berbeda secara ekstrim dalam menunjukkan empati mereka terhadap sesama. Kontras yang tercipta bukan sekedar selisih angka biasa, melainkan sebuah jurang yang amat dalam, bak langit yang menjulang tinggi melawan bumi yang terpuruk rendah. Sementara satu pihak berpesta dalam kedermawanan yang meluap-luap, pihak lainnya justru tertunduk lesu dalam statistik yang memilukan. Perbandingan ini pun seketika menjadi buah bibir yang liar di tengah masyarakat, memicu perdebatan panas tentang di mana sebenarnya hati para elit dan penguasa berlabuh saat bencana kemanusiaan memanggil untuk dibantu segera. Pamekasan, ledakan solidaritas tanpa batas. Pamekasan membuktikan diri sebagai pusat kedermawanan yang tak tertandingi dalam sejarah konser amal di wilayah Madura. Di bawah sorotan lampu panggung pada Kamis 1 Januari 2026, atmosfer kota itu berubah menjadi medan perjuangan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Ribuan orang bersatu dalam satu frekuensi yang sama, mengesampingkan ego demi misi mulia membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera. Tidak ada sekat antara si kaya dan si miskin, karena semua bergerak dalam harmoni solidaritas yang begitu menggetarkan jiwa setiap orang yang hadir. Kekuatan kolektif ini berhasil menciptakan gelombang energi positif yang jarang sekali terjadi di panggung hiburan tanah air. Pamekasan tidak hanya sekadar menyelenggarakan sebuah konser musik, melainkan sedang menulis ulang sejarah tentang bagaimana sebuah kota kecil bisa memiliki hati yang begitu luas untuk sesama manusia. Sosok Haher, sang pahlawan filantropi lokal. Di balik gemerlap keberhasilan Pamekasan, nama tokoh Haher mencuat sebagai mercusuar kedermawanan yang memberikan teladan nyata bagi seluruh masyarakat. Beliau bukan hanya sekadar fasilitator acara, namun secara mengejutkan merogoh kocek pribadinya hingga Rp500.000 untuk disumbangkan. Angka Rp500 juta yang digelontorkan Haher seolah menjadi pemantik api semangat bagi donatur-donatur lainnya untuk ikut bergerak melakukan hal yang sama. Keberaniannya dalam mengalokasikan kekayaan pribadi demi misi kemanusiaan ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang memiliki harta namun enggan berbagi. Haher telah menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi yang dimiliki seseorang seharusnya menjadi alat yang paling ampuh untuk mengangkat derajat manusia lainnya yang sedang tertimpa musibah. Aksinya ini menjadi nyawa utama yang memastikan pundi-pundi donasi terus membumbung tinggi. Barisan konglomerat yang berjiwa ksatria. Pamekasan tidak sendirian dalam kejayaannya karena ia didukung oleh barisan pengusaha berjiwa ksatria yang tidak ragu mengeluarkan modal besar untuk amal. Nama-nama besar seperti Yakub dan Aunar Nesma tampil gagah dengan donasi masing-masing Rp100 juta. Diikuti oleh Bunji dari Arta LDT yang menyumbang Rp88 juta dengan penuh ketulusan. Bahkan, pimpinan daerah seperti Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan turut memberikan teladan dengan sumbangan masing-masing sebesar Rp25 juta dari kantong mereka sendiri. Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah ini menciptakan ekosistem donasi yang sangat sehat dan kompetitif dalam hal kebaikan. Deretan angka fantastis ini menjadi bukti autentik bahwa elit di Pamekasan memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi. Mereka memahami bahwa keberhasilan bisnis mereka tidak akan ada artinya tanpa adanya keberpihakan yang nyata terhadap nasib rakyat yang sedang menderita. Rekor miliaran yang menggetarkan Madura. Puncaknya, total dana yang terkumpul di Pamekasan menembus angka legendaris, yaitu Rp1,112 miliar dalam waktu yang sangat singkat dan efektif. Pencapaian ini seolah menjadi pesan keras bagi seluruh daerah di Indonesia bahwa kekuatan persatuan mampu melampaui batasan logistik dan ekonomi. Dengan dukungan strategis dari Media Relations BM Group, gaung penggalangan dana ini terdengar hingga ke pelosok, menarik simpati dari berbagai kalangan yang ingin berkontribusi. Angka miliaran tersebut bukan hanya sekedar tumpukan uang kertas, melainkan manifestasi dari doa dan harapan ribuan orang yang ingin melihat Aceh serta Sumatera bangkit kembali. Pamekasan telah menetapkan standar yang sangat tinggi dalam pengelolaan acara amal berbasis massa. Prestasi ini akan terus dikenang sebagai momen emas di mana kemanusiaan menang mutlak di atas panggung hiburan yang seringkali dianggap hanya sekadar ajang hura-hura belaka. Namun, pemandangan yang sangat ironis dan menyedihkan justru terjadi di Kabupaten Sumeneb, tetangga dekat yang seharusnya mampu bersaing.
konser amal Valen Mila DA7 yang digadang-gadang akan menyamai kesuksesan Pamekasan justru berakhir dengan hasil yang sangat memprihatinkan bagi banyak pihak. Dana yang terkumpul hanya berkisar di angka 71 juta rupiah, sebuah jumlah yang dinilai sangat kecil untuk ukuran konser semegah itu di daerah yang dikenal kaya. Kegagalan ini menyisakan rasa getir dan malu di wajah publik Sumeneb yang merasa martabat daerahnya seolah jatuh di depan mata tetangganya sendiri. Meskipun panitia dari Radiesta Production dan Basnas Sumeneb mencoba tetap tegar, mereka tidak bisa menyembunyikan kekecewaan atas minimnya respon dari pihak-pihak yang diharapkan mampu memberi lebih. Hasil ini menjadi sebuah tamparan dingin yang menyadarkan semua orang tentang realitas sosial di sana. Suara kritis pun mulai bermunculan menanggapi jomplangnya hasil donasi yang bak bumi dan langit ini tanpa ada alasan yang masuk akal. Randy, seorang pemerhati kebijakan publik, memberikan kritik pedas yang menusuk tepat ke jantung permasalahan yang terjadi di Sumeneb saat itu. Ia mempertanyakan, mengapa semangat filantropi di dua daerah yang memiliki kultur sosial serumpun bisa terpaut sangat jauh dan sangat tidak masuk akal. Menurutnya, kegagalan Sumeneb bukan terletak pada masyarakatnya, melainkan pada absennya figur penggerak utama yang mampu menggerakkan massa dan donatur besar. Minimnya dukungan lintas sektor di Sumeneb menunjukkan adanya ego sektoral yang masih sangat kuat, sehingga misi kemanusiaan ini tidak menjadi prioritas utama bagi para elit lokal. Kritik ini menjadi cermin retak bagi para pemangku kepentingan di Sumeneb yang seolah tidur saat saudara mereka di daerah lain berjuang. Salah strategi atau kurang kepedulian. Strategi panitia di Sumeneb juga tak luput dari cercaan, karena dianggap tidak memiliki visi yang jelas dalam menghimpun dana dari masyarakat. Randy menilai bahwa jika sebuah konser memang diniatkan untuk kemanusiaan, seharusnya dibuat sistem berbayar atau undangan khusus bagi para donatur. Mengadakan konser gratis namun mengharapkan donasi sukarela di tengah kemewahan panggung dinilai sebagai langkah yang sangat keliru dan tidak profesional. Masa konser semegah itu hanya mampu mengumpulkan 71 juta rupiah? Tanya Randy dengan nada penuh keheranan yang mewakili rasa penasaran publik secara luas. Ketidakmampuan panitia dalam menggait sponsor besar dan donatur kakap menjadi bukti lemahnya jaringan sosial yang mereka miliki. Akibatnya, panggung megah itu hanya menjadi tontonan kosong, tanpa makna yang berarti bagi para korban bencana yang sangat menantikan bantuan serta uluran tangan nyata dari masyarakat. Pembelaan di tengah hujan kritikan. Merespon arus kritik yang kian deras, pihak panitia di Sumeneb berusaha memberikan klarifikasi untuk meredam kemarahan dan kekecewaan publik. Mereka menegaskan bahwa nilai sebuah kemanusiaan tidak semata-mata diukur dari besaran angka rupiah yang berhasil dikumpulkan di atas meja. Setiap rupiah yang disumbangkan oleh warga Sumeneb tetap memiliki arti yang sangat mendalam bagi para korban bencana di Aceh dan Sumatera kelak. Namun, pembelaan ini terasa hambar dan sulit diterima oleh masyarakat yang sudah terlanjur membandingkannya dengan kesuksesan besar di Pamekasan. Meskipun niat tulus tetap dihargai, realitas bahwa Sumeneb tertinggal jauh dalam hal partisipasi finansial tetap menjadi fakta pahit yang tidak bisa dihapus begitu saja. Argumentasi tentang nilai moral ini seolah hanya menjadi penawar luka sementara atas ketidakmampuan mereka dalam menggerakkan kepedulian kolektif yang lebih signifikan. Refleksi sosial, cermin kesenjangan hati. Pada akhirnya, drama dua konser ini menjadi refleksi sosial yang sangat tajam bagi seluruh elit lokal di wilayah Madura tanpa terkecuali. Peristiwa ini bukan lagi soal musik dangdut atau popularitas artis, melainkan tentang sejauh mana keberpihakan penguasa terhadap momentum kemanusiaan. Pamekasan telah menunjukkan kelasnya sebagai daerah dengan kepedulian sosial yang matang, sementara Sumeneb harus menanggung beban refleksi atas dinginnya hati para elitnya. Kesenjangan partisipasi ini adalah fakta nyata yang kini sulit untuk diabaikan begitu saja oleh siapapun yang mencintai. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemuliaan sebuah daerah tidak diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari seberapa besar mereka bersedia berbagi saat orang lain sedang menderita. Kini, Sumeneb harus belajar banyak dari Pamekasan tentang bagaimana cara memanusiakan manusia melalui aksi nyata, bukan sekedar kata.